ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Di video kali ini kita masih akan membahas mengenai salah satu materi yang akan diujikan di ujian SKB nanti sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan Menpan RB, yaitu tentang imunisasi. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai imunisasi ini, dan video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan untuk memantapkan persiapan SKB teman-teman, di sini kita juga merekomendasikan dua platform tempat belajar SKB yang bisa teman-teman coba, yaitu CPNS Mastery dan Ayo CPNS. Di kedua platform ini tersedia banyak soal yang bisa teman-teman kerjakan sebagai media belajar sekaligus melatih manajemen waktu pengerjaan soal. Untuk tim penyusun dari kedua platform ini adalah orang-orang yang sudah lulus di ujian SKB tahun 2018, yang mana dalam proses penyusunan soalnya disesuaikan dengan pengalaman mereka pribadi, sehingga kemungkinan soal-soal serupa akan muncul lagi di ujian SKB tahun ini. Untuk keterangan lebih lanjutnya dan cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya di kolom deskripsi video ini. Dan jangan lupa masukkan kode promonya agar teman-teman mendapatkan potongan harga. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi merupakan definisi dari A. Imunisasi wajib, B. Imunisasi rutin, C. Imunisasi dasar, D. Imunisasi tambahan, atau E. Imunisasi program. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Imunisasi program. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan imunisasi di Indonesia mulai diselenggarakan pada tahun A. 1950, B. 1953, C. 1956, D. 1963, atau E. 1965. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 1956. Kegiatan imunisasi diselenggarakan di Indonesia sejak 1956. Mulai tahun 1977, kegiatan imunisasi diperluas menjadi program pengembangan imunisasi dalam rangka pencegahan penularan terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus, serta hepatitis B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pemberian imunisasi campak pada anak kelas 1 sekolah dasar diselenggarakan pada bulan A. Juli, B. Agustus, C. September, D. Oktober, atau E. November. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Diselenggarakan pada bulan Agustus. Berikut ini adalah jadwal imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar. Untuk anak sekolah dasar kelas 1 mendapatkan imunisasi campak pada bulan Agustus dan mendapatkan imunisasi DT pada bulan November. Untuk anak kelas 2 dan kelas 5 sekolah dasar mendapatkan imunisasi TD pada bulan November. Kita lanjut ke soal berikutnya. Imunisasi meningitis meningokokus diberikan kepada
Masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke negara endemis meningitis yang belum mendapatkan imunisasi meningitis atau sudah habis masa berlakunya. Pertanyaannya, masa berlaku imunisasi meningitis meningokokus adalah selama A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. 2 tahun. Meningitis merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di seluruh dunia. Case fatality rate-nya melebihi 50%, tetapi dengan diagnosis dini, terapi modern dan suportif, case fatality rate-nya menjadi 5-15%. Pencegahan dapat dilakukan dengan imunisasi dan profilaksis untuk orang-orang yang kontak dengan penderita meningitis dan karir. Imunisasi meningitis meningokokus diberikan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke negara endemis meningitis yang belum mendapatkan imunisasi meningitis atau yang sudah habis masa berlakunya, yaitu berlaku 2 tahun. Kita lanjut ke soal berikutnya. Imunisasi yellow fever diperuntukkan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus demam kuning dari genus Flavivirus dengan perantara vektor A. Tikus, B. Lalat sese, C. Kecoa, D. Kelelawar, atau E. Nyamuk Aedes aegypti. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Nyamuk Aedes aegypti. Demam kuning adalah penyakit infeksi virus akut dengan durasi pendek dengan masa inkubasi 3 sampai dengan 6 hari dengan tingkat mortalitas yang bervariasi disebabkan oleh virus demam kuning dari genus Flavivirus, famili Flaviridae. Vektor perantainya adalah nyamuk Aedes aegypti. Lanjut ke soal berikutnya. Cara pemberian vaksin IPV dengan dosis 0,5 mili adalah melalui A. Oral, B. Intrakutan, C. Subkutan, D. Intramuskular, atau E. Intravena. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Intramuskular. Sekarang kita akan bahas mengenai dosis macam-macam vaksin sekaligus cara pemberiannya. Yang pertama adalah vaksin hepatitis B dengan dosis 0,5 mili. Cara pemberiannya adalah intramuskular pada paha. Kemudian BCG dengan dosis 0,05 mili dengan cara pemberian intrakutan pada lengan kanan atas. Kemudian berikutnya adalah vaksin polio dengan dosis 2 tetes dengan cara pemberian per oral melalui mulut. Kemudian IPV dengan dosis 0,5 mili, cara pemberiannya adalah intramuskular pada paha kiri. Lalu vaksin DPT HB/HIB dengan dosis 0,5 mili, cara pemberiannya adalah intramuskular pada paha untuk bayi dan pada lengan kanan untuk batita. Kemudian campak dengan dosis 0,5 mili, cara pemberiannya adalah subkutan pada lengan kiri atas. Dan kemudian vaksin DT dan TD dengan dosis 0,5 mili, cara pemberiannya intramuskular pada lengan kiri atas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Vaksin merupakan bahan biologis yang mudah rusak sehingga harus disimpan pada suhu tertentu. Berapakah suhu penyimpanan untuk vaksin yang sensitif panas? A. 2 sampai dengan 8 derajat Celcius, B. min 2 sampai min 8 derajat Celcius, C. min 8 sampai min 15 derajat Celcius, D. min 15 sampai min 25 derajat Celcius, atau E. min 25 sampai min 35 derajat Celcius. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. min 15 sampai min 25 derajat Celcius. Vaksin merupakan bahan biologis yang mudah rusak sehingga harus disimpan pada suhu tertentu. Pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius untuk vaksin sensitif beku dan pada suhu min 15 sampai dengan min 25 derajat Celcius untuk vaksin yang sensitif panas.
Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Selalu jaga kesehatan agar di ujian nanti kita dalam kondisi prima, mendapatkan nilai terbaik dan lolos menjadi ASN tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.